Coba kita lihat janjinya. Bagaimana yang berjanji sebelum pandemi? Mampu gak melaksanakan itu? Betul. Nah, disinilah pentingnya seorang pemimpin. Perjuangkan hak rakyat untuk menjalankan kehidupan tanpa ditakut-takuti. Misalnya nanti akan terjadi pemaksaan vaksin lagi. Nanti akan ada Akan terjadi, saya katakan akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pers. Kita kembali ketemu di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Mantan. Periode 2019-2021. Oke. Langsung saja, Bapak Komisaris Jenderal Purnaweran Polisi Dharma Pongrekun. Selamat siang Pak Dharma. Selamat siang Bang. Sebelumnya terima kasih sekali sudah bisa hadir di sini di sela kesibukan yang luar biasa gitu ya. Kita lihat tim Bapak sering kali muncul di sosial media, di YouTube gitu ya. Banyak sekali diundang beberapa narasumber. Nah, mungkin ada beberapa hal Pak, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau ada yang kurang saya mohon dikoreksi gitu ya, mohon ditambahkan gitu. Pertama mungkin kita bisa masuk dari Pilkada DKI Pak Dharma bila berkenan ya. Kita lihat kemarin ada pengumuman, kayak baru kemarin pengumuman dari KPU ya kalau nggak salah ya. Ada verifikasi administrasi, rekapitulasi ulang Bawaslu KPU bahwa Bapak lolos di bagian itu. Bagaimana Pak itu menurut Bapak lolosnya verifikasi administrasi itu sempat tertunda di awal atau gimana? Baik, makasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Ini adalah kesempatan yang terhormat dan berbahagia buat saya. Jadi memang prosesnya tidak mudah. Sampai dengan hari ini sudah 2 bulan lebih kami menjalani proses itu. 2 bulan ya. Jadi memang dari awal jujur saya melihat ada kekurang transparanan dalam apa saja yang harus kami persiapkan, kami lakukan, dan bagaimana menghadapi proses itu. Jadi literasi agak kurang. Ya. Sehingga kami berjalan dengan segala kemampuan yang ada. Kami sadar bahwa banyak sekali kekurangan. Sehingga tahap demi tahap yang kami lalui itu sungguh-sungguh karena penyertaan Tuhan. Dan kesempatan yang diberikan kami untuk perbaikan, demi perbaikan kami coba maksimalkan, dan alhamdulillah pada saat setelah adanya gugatan melalui Bawaslu, di Bawaslu ya, karena ada kekurangan yang tidak sempat kami penuhi akibat daripada down-nya sistem silon itu sendiri. Bahkan ada beberapa kendala di mana ada beberapa fitur ya yang tombol-tombolnya yang kami perlukan untuk memperbaiki data itu beberapa jam, bahkan belasan jam itu tidak bisa kami temukan. Sehingga waktu kami banyak yang tersita untuk memperbaiki data tetapi tidak mendapatkan cara cepatnya. Ya, sehingga itulah menjadi peluang bagi kami untuk diberikan kesempatan ketika kami melakukan gugatan. Sehingga dimediasi oleh Bawaslu, dan alhamdulillah proses tersebut kami manfaatkan dengan baik sehingga dinyatakan bisa melanjutkan ke tahap verifikasi faktual dengan dukungan secara kuantitatif itu 721.221 data yang dianggap memenuhi syarat minimal itu sekitar 618.968. Jadi melebihi syarat minimal ya Pak ya. Alhamdulillah. Selamat Pak sebelumnya. Berarti setelah ini prosesnya verifikasi faktual. Sekarang sedang berjalan proses tahapan verifikasi faktual sudah sejak tanggal 11 sampai tanggal 21 yang akan datang. Memang tidak mudah, kami tahu persis karena banyak hal-hal yang bisa terjadi di lapangan, dan kami sadar juga kami ini bukan siapa-siapa.
Kami juga tidak terlalu dikenal ya sebelumnya karena memang kami bukan orang politik gitu. Sehingga kami tetap mawas diri dan mengandalkan Tuhan tentunya yang terutama dan dukungan masyarakat yang menginginkan Jakarta ini tidak lagi seperti kondisi-kondisi yang sebelumnya di mana banyak sekali masalah yang seharusnya tidak perlu jadi masalah lalu membuat masalah baru dan mempersulit kehidupan masyarakat. Bahkan juga terakhir 3-4 tahun yang lalu banyak yang terancam jiwanya. Bahkan banyak keluarga yang kehilangan jiwanya akibat adanya masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah. Pertanyaannya Pak, apa yang membuat Pak Dharma dan Pak Kun berarti Pak, pasangannya Pak ya? Kun Kun Wardana Wardana Abiyoto. Abioto Ya. tergerak untuk maju ke Pilkada DKI Pak, Jakarta terutama. Alasan utama sih Pak kira-kira kenapa harus Jakarta gitu? Jakarta kan sentrum ya nasional gitu, parameter politik nasional. Belum lagi di Jakarta ada nama. Ya ini masih berseliweran memang belum ofisial ya. Ada Pak Anies sebagai incumbent mungkin mau maju lagi. Kemudian kemarin dari Golkar ya ada Mas Kaisang dipasangkan dengan Pak Babahalun, Yusuf Hamka gitu ya. Bagaimana lihat nama-nama ini Pak Dharma dan Pak Kun ini yakin untuk elektabilitasnya terutama? Pertama saya jawab dulu kenapa saya maju ya. Siap. Kenapa saya maju? Pertama karena saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, saya dari SMA di Jakarta. Dan saya banyak berdinas di Jakarta. Sehingga saya cukup memahami seluk-beluk yang terjadi di Jakarta. Tetapi yang sangat mendorong saya terpanggil adalah peristiwa yang terjadi awal tahun 2020 yang lalu. Yang betul-betul merusak berbagai sektor kehidupan. Ini maksudnya termasuk pandemi, mentalitas. COVID maksudnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Karena apakah Bapak tidak merasa bahwa itu sebagai sesuatu yang menggoncangkan kehidupan? Sangat Pak. Sangat. Itulah yang mendorong saya Pak. Ya, saya mengajak Bapak berpikir seandainya Bapak di posisi saya. Dan kehidupan kita terancam. Apakah Bapak hanya menjadi penonton? Iya. Saya berharap saya mengencourage seluruh masyarakat untuk sama-sama berpikir ke sana. Mari kita bersatu padu. Ada sesuatu hal yang kita harus hadapi di depan. Yang akan muncul kembali. Seperti hal yang kemarin terjadi. Yang dimana rakyat tidak berdaya. Jangankan untuk menjalani hidup. Untuk bertanya. Berdasarkan kepercayaannya sendiri. Itu juga tidak diberikan kesempatan. Dan kalau kita melihat hal seperti itu. Ini bukanlah urusan sains, tetapi urusan propaganda. Sesuatu agenda yang akan menjadikan kehidupan atau perubahan peradaban manusia menuju kepada peradaban transhuman. Ya, jadi itu yang mendorong saya, di mana dalam waktu yang lalu yang saya sebelum dibatalkan, yaitu adanya pandemi treaty yang akan ditandatangani tadinya tanggal 27 Mei. Sorry Pak, pandemi apa Pak? Pandemi treaty. Ya. Pandemi itu wabah. Treaty adalah traktat atau perjanjian. Yang akan ditandatangani oleh 194 negara yang berada di bawah WHO, termasuk Indonesia. Namun alhamdulillah hanya 54 negara yang menyetujui, termasuk Indonesia. Dan kami bersyukur kepada negara lain yang tidak menyetujui. Namun WHO tidak tinggal diam dan dia tetap berusaha. Ya. WHO ini mengatasnamakan atau membawa misi dari rezim internasional untuk mengontrol atau mengambil kedaulatan suatu bangsa hanya dengan melalui pandemi treaty. Lalu berubah, diundur sampai dengan Desember dan akan masuk ke dalam International Health Regulation atau IHR ya, yang akan diinisiasi oleh World Health Assembly, Dewan Kesehatan Dunia.
Nah, di mana nanti mereka di dalam perubahan aturannya akan disebutkan bahwa pandemi bisa dilakukan, bisa diterapkan tanpa membuktikan dulu penyebabnya. Jadi ini berbahaya sekali, Pak. Jadi manakala suatu negara dinyatakan pandemi oleh WHO, maka negara yang lain yang sudah menandatangani wajib mengikutinya. Iya. Bapak bisa bayangkan kejadian yang lalu, bagaimana kita gelimpungan atau tergopoh-gopoh menghadapinya. Ketidaksiapan ekonomi, kehancuran ekonomi dan sebagainya. Dan yang sangat mengerikan, sudah ada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang akan menjadi payung hukum di dalam mereka menekan rakyat di dalam pasal 446. Rakyat yang menolak mengikuti program kesehatan manakala diumumkan adanya pandemi akan diberi sanksi 500 juta per orang. 500 juta per orang. Saya ulangi lagi, 500 juta. Uang 10.000 aja sekarang susah. Nah, ini yang harus menjadi awareness bagi rakyat DKI. Ya, kalau bicara soal COVID ya, pandemi ya Pak, itu kan sebenarnya bukan masalah Jakarta aja ya, global bahkan ya. Justru Dan itu. Setiap Memangnya daerah. kalau global kita harus ikut-ikutan. Maksud saya ketika misalnya saya pilih Jakarta ya, kenapa saya harus milih Bapak? Oke, karena Jakarta dijadikan barometer. Seperti yang kemarin, mulai dari Jakarta kan PSBB. Iya, mulai dari Lalu Jakarta. untuk apa? Untuk pembenaran diikuti oleh provinsi lain. Betul? Betul. Sehingga terjadilah seperti itu. Dari mana nama COVID dimulai? Tapi nggak kira-kira sebagai warga Jakarta apakah cukup dengan alasan Belum, kan COVID belum ini? selesai. Saya belum selesai, Bapak udah potong. Iya, oke. Kalau mau selesai, saya selesaikan. Lanjut Pak, lanjut. Iya, ini penting. Apa gunanya merencanakan kehidupan ke depan apabila kita di lockdown? Kita akan hidup di dalam ruang-ruang tertutup walaupun Iya, ber-AC iya. seperti sekarang. Bagaimana kalau mereka matikan listriknya? Masihkah kita akan berkumpul di tempat seperti ini? Iya. Ya, ini yang akan saya sampaikan. Bagaimana saya mencoba membuka udang di balik batu apa yang akan terjadi di depan. Mari kita terbiasa untuk melihat setiap perjalanan kehidupan. Ada peristiwa-peristiwa pemicu yang dibangun lewat untuk membangun opini melalui narasi-narasi, termasuk yang disampaikan oleh media. Media sangat mendukung narasi-narasi tersebut, sehingga masyarakat berpikir apa yang disampaikan oleh media semuanya benar. Tidak, banyak yang tidak benar. Makanya media punya tagline, bad news is a good news. Ya, jadi sekali lagi, apapun yang akan kita rencanakan ke depan, kalau sampai ini berjalan, maka semua hanyalah isapan jempol. Akhirnya kita bilang, lah ini gimana kok nggak jalan? Persoalannya di situ. Nah, saya berharap siapapun nanti yang memimpin Jakarta, keselamatan rakyat jadikan hukum tertinggi. Tetapi jangan dijadikan propaganda. Seolah-olah mau menyelamatkan rakyat, tetapi tujuannya adalah menghancurkan rakyat itu sendiri dengan menghancurkan ekonomi kerakyatan. Ya, nah kalau setelah itu baru kita siap. Kalau sudah pondasi aman terbangun, baru kita bicara bagaimana mengenyangkan perut. Saya tidak menginginkan rakyat Jakarta ada satupun yang kelaparan. Dan saya sudah siapkan program bagaimana mengatasi kondisi Jakarta supaya rakyat perutnya kenyang. Nah, ini Dia pasti. bisa, ya, dia bisa mengumpulkan tabungan dan kemudian dia bisa menyekolahkan anaknya, Iya. ya, menjadi tanggung jawab pemerintah karena itu adalah amanat undang-undang. Pendidikan harus digratiskan. Cuman pendidikan apa? Betul. Bukan pendidikan merdeka belajar, tapi belajar untuk menjadi manusia merdeka. Ya, dan juga kemudian kesehatan yang digratiskan. Karena rakyat di suatu provinsi itu menjadi tanggung jawab daripada pemerintahnya. Sehingga persoalan-persoalan residu yang ada seperti macet, banjir dan lain sebagainya, itu residu daripada persoalan-persoalan yang ada.
Itu. Kalau tim internal Bapak dengan Sampai sini paham ya? Iya Pak, paham. Tolong dieksplor. Itu kan tadi kalau kita lihat program kedua mungkin kalau sebagai saya calon pemilih lebih realistis untuk urusan perut, urusan pendidikan. Oke. Gitu. Bagaimana perut kita bisa kalau usaha nggak boleh dijalankan karena ada pandemi? Memang nggak jalan. Lu justru itu. Kalau cuman ngobos aja, tau ngobos? Janji bohong. Gampang. Ya. Kalian bisa belanja semua di restoran, datang masuk nggak usah nggak usah bayar. Bisa ngobos. Tetapi begitu ada pandemi, yang restorannya mau ngasih makan juga nggak bisa berusaha, gimana cerita? Perusahaan yang mau gaji nggak punya uang lagi, kenapa? Pajak naik. Jadi kita kalau bicara realistis, mari kita breakdown. Ya. Jangan realistis hanya berdasarkan konsep-konsep yang membuai. Tetapi di dalam pelaksanaannya, jangankan gitu, mau keluar rumah aja dilarang. Iya, saat lockdown, oke. Iya kan? Padahal rakyat nggak takut dengan kematian. Kematian adalah hal yang memang ujung daripada perjalanan kehidupan. Bahwa kita mati bukan karena manusia. Tuhan yang panggil kita pulang. Cuman apa yang terjadi kemarin? Sampai iman rontok karena kita takut mati. Berdasarkan ditakut-takuti oleh manusia-manusia yang tidak takut sama Tuhan. Bapak tadi bicara soal program-program Pak ya. Tim internal dengan Pak Kun udah pernah melakukan. Itu baru misi Pak. Program itu nanti di breakdown dari misi. Paham ya? Iya. Ya, jadi namanya program itu nanti di breakdown dari misi. Ya. Gitu. Yang tujuan utama untuk Jakarta, saya maju untuk selamatkan jiwa keluarga kita. Apalah artinya kaya tapi kalau jiwa kita tidak selamat? Apalah artinya Bapak makan kenyang kalau besok Bapak hidup hanya sekedar melewati hari-hari dan dipanggil pulang tapi tidak hidup berdasarkan akidah atau iman kita. Saya berharap nanti rakyat Jakarta bisa punya hak untuk menentukan dia hidup atau mengambil keputusan apapun berdasarkan imannya, bukan berdasarkan takuti. Ya. Seperti yang kemarin. Jelas ya? Ya. Alasannya apa? Dengan cara apa? Kamu tidak bisa ini, syaratnya harus mengikuti ini. Itu mentakut-takuti. Jadi aman fisik, aman jiwa, jangan ditekan-tekan, jangan ditakut-takuti. Ya, bicara soal pandemi ya Pak ya, pandemi. Menurut penelusuran Bapak kira-kira, terutama kita bicara Jakarta Pak ya, dan global lah boleh lah. Apakah ada kemungkinan bakal ada pandemi lagi? Tadi kan saya sudah bilang. Saya buka, ini ada pandemi treaty yang makanya Bapak jangan percaya saya. Pemirsa juga jangan percaya saya. Coba belajar untuk mencari juga, memahami ini. Terutama Gen Z. Gen Z itu bukan anak-anak yang generasi yang gampang percaya. Mereka selalu spill istilahnya. Nah, lagi ya. Makanya kita bantu untuk spill. Banyak kok literasi kita bicara fakta. Fakta yang ada sekarang coba cek. Benar nggak di Davos sedang ada rapat seperti itu? Setelah itu benar nggak bahwa itu sementara cancel pandemi treaty? Terus langkah selanjutnya apa? Oh, IHR yang akan diputuskan ditunda sampai Desember. Ya, dan mereka sekarang sedang menggalang lagi supaya semua negara dirayu untuk menyetujui. Dan kalau itu jalan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita tidak bisa lagi berkumpul. Sementara kita adalah makhluk sosial yang hidupnya bisa semangat kalau bisa berkumpul. Kenapa? Ada interaksi spiritual, interaksi batin. Itu yang dipentingkan. Nanti tidak ada lagi beribadah bersama. Nanti lebaran bersama. Bagaimana mau lebaran? Bagaimana mau cari makan? Kalau kumpul aja nggak boleh. Ya, bagaimana kita mau bawa sesuatu kepada keluarga kita di kampung? Kalau kehidupan kita saja udah susah. Gaji dipotong setengah. Ya. Coba kita lihat janjinya. Bagaimana yang berjanji sebelum pandemi? Mampu gak melaksanakan itu? Betul. Nah, disinilah pentingnya seorang pemimpin. Perjuangkan hak rakyat untuk menjalankan kehidupan tanpa ditakut-takuti. Misalnya nanti akan terjadi pemaksaan vaksin lagi. Nanti akan ada Akan terjadi, saya katakan akan terjadi. Ini masih konteks treaty tadi Pak? Atau ada yang bukan lagi? Ini ada kaitan semua nih, proses-proses yang Bapak lihat di televisi, Bapak lihat di dunia ini akan menuju ke sana. Saya kembali lagi ke masalah COVID.
COVID ini penyakit atau proyek? Ya kalau dari data yang ada kan kita lihat Data penyakit siap, ya. data apa? Ya dari kementerian, Kementerian ofisial mana? pemerintah, terus Kementerian mana? Kementerian Kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan dapat data dari mana? kita ini kan ada data dari dunia juga ya, WHO. Data dunia, Bapak percaya data itu? Karena memang kita nggak ada rujukan lain kan. Enggak rujukan lain, itulah hebatnya mereka. Supaya hanya mereka yang menjadi tempat kita percaya. Satu pintu itu maksudnya. Iya. Karena they are playing God. Iya. Supaya kita tidak punya lagi. Makanya muncullah fenomena hoax kan. Yes. Ketika kebenaran akan dibuka, mereka akan mengatakan ini hoax. Karena tidak sesuai dengan apa? Visi mereka. Agenda. Hidden agenda. Gitu. Nah disinilah perlunya kita. Hari ini kita bisa ketemu Pak. Karena saya terbiasa untuk membuka hidden agendanya mereka. Saya masih bisa buka yang lain lagi. Ya. Seperti SDGs. Kenapa kita harus mengikuti SDGs? Bapak pasti tahu SDGs kan? Tahu gak? Ya, tahu kan? Tahu kan? Yes. Apa itu? Ya kira-kira bagaimana kita menuju kondisi dunia yang dengan tujuan yang sama lah kira-kira SDGs itu. Enggak kira-kira Pak. Bapak masih kira-kira. Saya tahu pasti Pak. Sustainable Development Goal. Ada berapa program? Saya nggak hafal Pak. 17 program. Ya. Dan program ini adalah tujuannya apa? Nah itu yang Bapak harus lihat. Ini yang akan mereka lakukan ke depan. 17 program. Dan semuanya untuk total kontrol. Ya. Pak saya boleh balik ke... Pertanyaan saya lagi. Kenapa harus ada UN di situ? Ini program hasil pemikiran anak bangsa atau endorse dari luar? Kalau lihat dari ininya endorse dari luar. Lalu buat apa? Kita negara berdaulat atau tidak? Jelas berdaulat Pak. Berdaulat kata siapa? Maunya kan? Faktanya? Kalau berdaulat berarti kita tidak boleh diintervensi oleh agenda luar. Iya memang. Ya itu Pak. Pak saya boleh balik ke Pilkada Jakarta. Boleh Bapak balik, tapi Bapak harus paham esensinya. Biar nanti. Di Jakarta itu ada beberapa nama seperti Pak Anies dan Mas Kaisang, Pak Yusuf Hamka kira-kira. Kira-kira Pak Dharma dan Mas Kun ini Gak ada. Seberapa optimis bisa? Saya tidak punya strategi. Saya hanya menjalani apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup saya. Saya berjalan bukan atas logika saya yang terbatas, tetapi saya berjalan atas hikmat darinya. Kalau Tuhan suruh ke kanan, suruh ke kiri, saya ikut. Apapun yang terjadi di depan, saya akan ikhlas menerimanya. Jadi tidak ada niat keserakahan apapun dari batin saya, bahwa saya harus menghadapi. Kenapa? Beliau ya adalah makhluk Tuhan juga. Dan saya berharap beliau punya hati sungguh-sungguh untuk rakyat. Bukan untuk kelompoknya dan bukan untuk rencana daripada global. Ya, itu saya ada kaitannya Pak. Ini ada kaitannya. Ya. Jadi jangan hanya menjadi pemimpin tapi menjadi boneka global. Terpilih rakyat yang menjadi objek dominasi dan eksploitasi. Itu yang terjadi selama ini. Itulah kenapa tadi saya bilang, kenapa saya ingin maju. Saya ingin menggunakan kesempatan yang ada. Yaitu melalui jalur independen. Karena hanya itu ruang buat saya. Untuk memperjuangkan nasib rakyat. Saya menjadi ujung tombaknya. Untuk kenyamanan dan keselamatan kita semua. Kalau Pak Dharma bicara supaya boneka, kita kembali, kita paham, kita kembali ke Pancasila. Selama ini kita sudah tidak Pancasilais kok. Bicara soal boneka tadi Pak ya, kita kan sebut ada cuma. Saya berharap beliau-beliau bukanlah boneka-boneka. Saya berharap. Semoga dicatat di sini jam berapa, nanti kita lihat. Apakah apa yang saya sampaikan ini terjadi atau tidak. Mudah-mudahan gitu buat warga Jakarta gitu ya. Ya. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan. Saya tidak suka dengan hidup mudah-mudahan. Tapi Pak lihat permasalahan terbesar Jakarta Pak sekarang yang. Itu tadi terbesar itu. Persoalannya di manusia Pak. Kita list kedua lah kalau kita. Itu Pak, tadi, jadi persoalan terbesar ini adalah masalah manusia. Manusianya. Manusia ya, Pak. Bukan infrastruktur pembangunan. Infrastruktur itu barang tergantung manusianya. Paham ya Pak? Ya. Infrastruktur terjadi karena apa? Karena ada anggaran toh. Betul. Persoalannya di manusia kan? Ya, di manusia kan? Betul manusia. Itu manusianya. Persoalan terbesar adalah manusia takut Allah enggak? Yang berikutnya. Persoalan berikutnya kalau kita bicara tata kelola pemerintahan di Jakarta adalah masalah perlindungan, pelayanan dan pengayoman terhadap rakyat.
Kalau itu tidak diinikan, ini masalah besar di situ. Menurut Pak Dharma yang sekarang ini sudah Perlindungan, pelayanan dan pengayoman. Bapak cek sendiri. Oh, saya udah sampaikan kok masih menurut Pak ya, maksudnya Dharma. sudah cukup baik atau belum? Maksudnya yang udah Bapak perhatikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman. Menurut Bapak sudah bagus belum? Kalau kita lihat transportasi ya pelayanan mungkin sudah ada. Mereka progres. melayani atau mereka Bapak kita terlayani hanya karena itu, bukan. Ya. Bagaimana dengan soft skill? Pelayanan tapi dengan bersikap seperti mesin. Iya, oke. Oke. Itu kan dibeli dari uang, Pak. Ya. Jadi seringkali kita melihat pelayanan hanya karena naik ini, naik itu, transportasi. Itu subsistem. Tapi intisari dari perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada rakyat itu belum ketemu. Rakyat punya masalah di Jakarta. Siapa yang menjadi korban? Ada masalah rakyat. Ini yang saya maksud. Perlindungan yang esensi kepada fisik dan jiwanya rakyat. Bukan rakyat jumlahnya banyak, tetapi dieksploitasi, menjadi didominasi dan untuk kepentingan penguasa. Ya. Ini banyak adik-adik semua. Kenapa mereka melamun dan sebagainya? Ya karena seperti itu, Pak. Mereka tidak diberdayakan. Mereka sibuk dengan handphonenya sendiri. Lihat ya, sadar gak? Bagaimana literasinya? Supaya mereka paham bahwa dengan handphone itu, mereka punya mindset sedang digiring mengikuti agenda global. Ya, main TikTok, main apa segala macam. Bangsa kita sedang dirusak hanya dengan merubah mindsetnya, seolah-olah modern, tetapi menuju kepada kehancuran bangsa, terutama peradaban. Makanya modern itu dari asal kata mode era nation, perubahan peradaban bangsa. Ini menarik Pak, bagian yang terakhir Pak. Kapasitas Bapak sebagai mantan wakil kepala BSSN Pak ya. Platform TikTok, sosial media. Bapak berkali-kali statement soal propaganda dunia dan segala macam Pak. Fakta atau? Ya, yang Bapak lihat fakta kan? apa Pak? Terjadi kan? Memang ada beberapa, kalau kita menggunakan coba platform, kalau yang tidak beberapa mana? Misalnya kita menggunakan platform Google ya, ada namanya teknologi algoritma cookies. Ketika kita membuka history di browser kita, membuka apa gitu ya, misalnya website A, dia iklan-iklan atau banner kanan kiri semua akan muncul sesuai dengan karakter usernya. Ya, jadi dia akan mengikuti habit kita. Kenapa bisa begitu? Algoritma Google. Kenapa bisa bacanya kita sebagai user yang memiliki interest A, B, C, D. Yeah. Nah, jadi kita akan disodorkan beberapa mungkin gambar-gambar yang dianggap kita suka. Cookies itu. Menurut Pak Dharma itu bagian dari agenda. Kenapa? Hidden agenda. Pertanyaan saya, kenapa kita harus pakai Google yang algoritmanya tidak Pancasilais? Ya memang itu perdebatan, banyak yang juga nggak usah diperdebatkan. Kita tidak butuh berdebat, kita butuh eksekusi. Kita terlalu banyak berdebat tapi tidak pernah menyelesaikan masalah. Ya selama ini Google, waktu berjalan terus, ya korban jatuh terus. Banyak anak-anak yang kecil menjadi gila, ya mereka menjadi egois. Siapa yang bertanggung jawab? Pernahkah ada yang bertanggung jawab menggiring kita untuk menggunakan digitalisasi? Tapi begitu ada persoalannya, semua cuci. Iya kan? Itulah kenapa waktu zaman COVID kita disuruh dilatih untuk cuci tangan. Ya, misalnya kita bicara. Ntar dulu bos. Kenapa waktu COVID kita dilatih cuci tangan? Karena apa? Karena mereka yang menjadi panitia akan cuci tangan terhadap akibatnya. Ini kan cuci tangan dalam arti sebenarnya. Sebenarnya memang sebenarnya itu simbol, ya simbol. Bapak pikir kalau Bapak cuci tangan gini Bapak selamat? Cuci tangan sudah, pakai masker sudah, vaksin sudah, kagak selamat juga. Ya, karena apa? Konsepnya termanipulasi seolah-olah kalau tangan kita bersih, kita bakal tidak bisa terkena masalah. Tapi itu bagian dari pencegahan sebenarnya kan Pak ya? Tidak, itu kan mindset yang dibangun Pak. Pencegahan itu ada di sini Pak. Punya kemampuan nggak melihatnya? Orang yang dilawan nggak kelihatan kok menggunakan alat fisik. Sesuatu yang tidak bisa Anda lihat dengan mata, lawan dengan sesuatu yang tidak. Ya, itu kan kategorinya virus Pak ya. Ya itu kan kata mereka. Suka-suka mereka kan.
suka-suka mereka. Virus itu apa? Vibrasi, Pak. Bad news is a good news. Good news, good vibe, bad vibe. Nah, kebetulan bukan kebetulan, yang mereka mainkan adalah bad vibe. Bapak Pak paham kan bad vibe? Bad vibe itu Pak. Vibrasi. Makanya kan apa namanya? Ini isinya itu semua. Kalian sedang menyebarkan vibrasinya di seantero alam. Itu. Nah, ini yang tidak dipahami orang. Kenapa nggak bisa dilihat oleh mata? Tidak bisa dibuktikan secara data empirik. Mereka bermain dengan seperti itu. Kita bayangkan pada begitu banyak sih adik-adik yang menggunakan handphone. Terlihat nggak dia punya gelombang? Terlihat nggak radiasinya? Dan ini merusak semua jaringan otak. Penggunaan handphone, 5 bagian otak rusak. Lebih berbahaya daripada narkoba. Narkoba cuma 3 bagian otak. Otak depan, otak belakang, dan otak tengah. Iya, radiasi memang. Justru orang ngomong radiasi, tapi pakai terus kan. Bayangkan di ruangan ini, berapa ininya. Karena tubuh kita ini ada elektriknya. Tapi kalau kita nggak pakai alat komunikasi. Nah ini bahasa Mas itu sama dengan semua orang. Tapi kita selalu ya kemampuan sistem ini selalu memberikan kita 1001 alasan untuk membenarkan sesuatu yang kita tahu udah merusak kita. Kita nggak peduli karena apa? Kita egois. Pak Dharma pakai handphone juga. Saya pakai, ya. Tapi untuk meliterasi. Kalau nggak gitu saya nggak bisa mengerti persoalan apa yang terjadi. Nah itu selalu menjadi Bapak Dharma pakai, iya. Kalau nggak pakai kita nggak ketemu. Ya, Mbak Oya nggak bisa manggil saya. Ya. Tapi pada saat ini kesempatan saya berbicara di sini, ada 1000 orang, 1 juta orang mendengar. Saya berharap mereka mulai sadar dan spill what's going on. Makanya ada WhatsApp. Ya. Nah, kita mari belajar di situ. Ya. Jadi ini dan tidak pernah ada yang mengatakan berhenti menggunakan itu. Mari kita kembali lagi. Kita hidup nggak tenang dengan handphone. Tapi kita sudah dimasuk ke dalam jebakan Batman. Makanya Bapak sudah berada di dalam comfort zone dan Bapak tidak mau keluar dari comfort zone itu. Bahkan rela membayar pulsa setiap hari demi tetap diizinkan berada di dalam cage, kerangkeng lingkaran setan itu. Memang beberapa rekomendasi kesehatan menyarankan mengurangi penggunaan ponsel. Iya, sayangnya mereka berbicara setelah banyak masalah. Mereka tidak pernah meliterasi, memberikan mitigasi sebelum masalah itu terjadi. Ya. Masyarakat disuruh mengikuti. Setelah muncul masalah, rame-rame muncul ahli-ahli yang berkomentar. Mereka berkomentar dari buku-buku yang sudah dikasih oleh mereka juga yang menginginkan terjadinya persoalan itu. Bicara soal cyber, Pak. Kemarin kita rame ada pertasan, Pak ya. Di Pusat Data Nasional Surabaya. Memang PDN-nya sendiri kan belum jadi. Jadi tersebar dulu PDNS 1 Surabaya, Cikarang, Serpong ada 4 kalau nggak salah. Yang diserang Surabaya PDNS. Jenis pertasannya itu. Dari mana Bapak tahu? Dari pengumuman. Dari pengumuman pemerintah. Pengumuman pemerintah. Dan juga ada akun-akun beberapa ya. Jadi mereka hacknya itu mengunci, datanya tidak keluar. Jadi datanya menurut pengumuman. Oke. Menurut official government bahwa tidak ada data yang keluar. Kenapa? Kita cek kenapa tahu dari mana data nggak keluar. Dia udah memonitoring ya. Nggak ada traffic yang keluar dari data. Itulah. Dan sebagai pemegang akun gitu ya, pemerintah, kementerian, lembagaan yang ada di sana tidak bisa mengakses. Jadi model hacknya itu ya dikunci aja. Ya. Jadi nggak bisa masuk. Data di dalam. Konsekuensinya data hilang aja. Data hilang. Menurut siapa? Menurut pemerintah. Data ini kalau nggak bisa direstorasi ya hilang. Jadi makanya itu kemarin ramai. Bapak percaya? Kita mau minta tanggapan Pak Dharma soal itu, Pak. View Bapak ini menarik. Kenapa ini, Pak? Apakah ini hack? Apakah ini ada konspirasi lain atau Bapak melihat? Saya berharap kita jangan hanya melihat residu daripada masalah. Kita masuk ke dalam dunia digital, dunia cyber. Kita sebenarnya sedang masuk ke dalam dunia yang akan menjadikan kehidupan kita selalu bermasalah sampai Tuhan memanggil kita. Karena dunia cyber adalah dunia yang sengaja diciptakan oleh penggagasnya. Kita sendiri tidak pernah berpikir selama ini siapa sih yang menggagas? Kok dunia kok semuanya beramai-ramai menggunakan cyber?
Pernah nggak Bapak terpikir seperti itu? Siapa ini yang merencanakan? Oh, sepertinya dunia ini ada yang mengatur. Nah, oleh sebab itu terjadinya apapun yang namanya disebut peretasan, ransomware dan sebagainya. Ini Bapak. Apa itu? Oh, itu nggak usah lah. Sorry. Nah, itu saya bisa jelaskan itu. Oke. Saya bisa jelaskan itu. Nah, itu menjadi gambaran buat Bapak untuk bisa melihat bahwa dunia ini memang sudah direncanakan untuk mengendalikan seluruh dunia hanya dengan menggunakan alat yang disebut dengan cyberspace, ruang cyber. Ya, ruang cyber ini bukan ruang fisik. Ya, jadi tidak bisa diatasi oleh misalnya Tentara Republik Indonesia, nggak bisa. Gitu. Kita lihat ya banyak orang-orang yang bukan badannya besar dan sebagainya menangani. Jadi ini ada di ruang digital, di ruang yang tidak bisa Bapak lihat dengan mata terbuka. Contoh yang paling gampang, pulsa aja kita nggak tahu bahwa pulsa kita diretas. Maksudnya gimana Pak? Pulsa Bapak diretas. Bapak tahu nggak pulsa Bapak yang Bapak apa namanya? Iya, kita isi ulang. Kita isi tiap ulang. Bulan, Bagaimana penggunaannya sehingga tahu-tahu habis? Iya, kita pakai buat. Ya itu kita pakai. Iya. Bagaimana konversinya dari sekian gigabyte dikonversi menjadi angka? Tahu nggak? Oh, itu aja di situ terjadi manipulasi kok. Dengan terjadinya peristiwa seperti ini, apa yang terjadi? Begitu banyak orang membahas kan, berapa banyak pulsa sudah termakan. Jadi peristiwa yang terjadi ini adalah namanya insiden atau kejadian yang diumumkan. Makanya saya tanya tadi, Mas tahu dari mana? Dari official government. Iya. Pengumuman. Apa yang terjadi? Ini kan karena diumumkan. Banyak hal yang tidak diumumkan. Iya. I've been there. Dan saya tipe orang yang tidak pernah mau percaya sebelum saya tahu dan tahu dulu. Saya tidak suka. Kenapa? Karena saya tahu. Selama ini kita banyak dibohong-bohongi dan menganggap orang yang ngomong itu harus saya percaya. Ketika dia tidak punya integritas, apa yang terjadi? Kita dimanipulasi dan kita tersesat dengan informasi itu. Jadi pahami dulu ini big picture-nya. Kenapa ada dunia cyber? Dunia cyber ini disiapkan untuk mengglobalisasi kehidupan manusia di dunia hanya dengan satu alat yang disebut dengan alat cyber. Di mana di situ disiapkan fitur-fitur dan platform-platform yang menggiring kita untuk memberikan semua data kehidupan kita, apapun bentuknya. Dan itu di-store di big data-nya mereka. Seperti Tuhan mencatat dosa kita. Makanya tidak ada satupun yang tidak tersingkap. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. No place to hide. Gitu. No left behind. Nggak ada satupun yang tersisa Pak di situ. Jadi kalau kejadian itu hanya insiden, sebenarnya dari awal kita menggunakan, setiap kita mengetik apa saja, sudah masuk. Sudah diambil, sudah di copy paste oleh mereka. Karena alat ini alatnya mereka. Makanya disebut artificial intelligence. Artinya ini alat intelijen yang digunakan tanpa mengirim manusia ke semua negara. Hanya dengan menempatkan alat ini yang dibeli dari uang yang dipinjam oleh negara untuk membeli alat-alat yang mereka sudah siapkan. Even beda-beda merek. Microsoft lah, Huawei lah. Ya. Tetapi mereka membangun suatu sistem keamanan yang disebut ISO. Standarnya 72001 supaya apa? Supaya compatible antara satu alat dengan alat lain. Di mana kuncinya? Adanya konektivitas ya. Adanya integritas data, adanya keterhubungan. Apa yang menghubungkan? Apa yang menghubungkan satu alat dengan alat yang lain? Endpoint satu dengan endpoint. Apa? Koneksi internet salah satunya. Bukan salah satunya, itu yang terutama. Tapi memang bukan. Nanti dulu. Ini jangan tapi-tapi Pak. Nggak, ini bukan ini rahasia, yang terutama. Kalau you nggak masuk ke sini, maka itu hanya jadi kita hanya memperbincangkan masalah, bukan menyelesaikan masalah.
Karena masalahnya di internet. Sepanjang internetnya masih dikuasai oleh asing, maka sepanjang itu tidak ada jaminan bakal aman. Jadi solusinya kira-kira apa? Kita harus memiliki keamanan data dengan menghadirkan atau membuat atau menyelenggarakan internet mandiri yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia tanpa campur tangan asing. Apa kita mampu, Pak, bisa menyelenggarakan? Tergantung pemimpinnya. Kan tadi saya bilang masalah mendasar adalah manusianya. Siapa pemimpinnya itu menentukan merah, putih, hitam bangsa ini. Pengadaan internet dalam negeri ya. Jangan bicara pengadaan, Pak. Bangun industri, teknologi mandiri, berdayakan universitas-universitas yang dibiayai oleh industri-industri. Pengadaan internet ini dalam persepsi Bapak apa nih? Kita kan Bukan persepsi, misalnya bikin internet sendiri. kita kan ada beberapa produk-produk dalam negeri ya, provider lah, kita sebut provider. Beda, itu mah Dengan jaringan, dagang, Pak. infrastruktur, kabel serat optik, Infrastruktur. segala macam. Infrastruktur. Nah, kabel serat optik itu bahan. Ya. Namanya infrastruktur. Infrastruktur. Itu termasuk belum cukup, artinya menurut Bapak itu belum cukup. Bukan belum cukup, bukan punya kita. Makanya IP address itu kan nyewa, Pak, dari asing. Ya. Bukan belum cukup, sangat tidak cukup. Karena itu bukan punya kita. Dan ada 400 jalur dari luar dan ke dalam masuk. Dari arah Singapura, dari arah Jepang, dari arah Australia. Semua blast. Itulah kenapa setelah reformasi muncul namanya suatu kementerian yang namanya Kominfo. Kenapa itu muncul? Ya, mereka diadakan karena keinginan asing untuk menguasai satu negara dengan pengendalian konten supaya pikiran si pengguna termanipulasi atau terpengaruh oleh informasi yang disiapkan atau yang di-spread, yang dikomunikasikan oleh mereka. Walaupun itu sampah, walaupun itu tidak bermanfaat buat generasi muda, karena tidak sesuai dengan Pancasila. Kita negara Pancasila, bos. Ya. Kenapa? Nah, itu pahami. Kenapa namanya Kominfo? Kenapa bukan Infocom? Karena mereka tugasnya mengkomunikasikan semua agenda asing lewat media sosial. Lewat platform yang diciptakan oleh asing. Di mana di situ ada algoritmanya. Algoritma yang tidak membawa kita kepada kehidupan yang semakin beradab. Jadi nomenklatur Kominfo menurut Bapak agenda asing? Agenda asing. Bukan lebih kepada Justru itu kebutuhan kan saya pernah di BSSN. Saya pernah bahas itu. Bukan. Itu bukan hasil pemikiran anak bangsa. Kenapa? Anggarannya dikasih. Lu bikin ini. Bikin lagi lembaga lain. Seperti Kemenpan RB. Yang mewajibkan seluruh kementerian menggunakan namanya SPBE. Sistem pelayanan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang dibuat, diinikan pada tahun 2018. Jadi kan itu endorse aturan main memang dikeluarkan oleh official government. Tetapi itu adalah endorse dari sana. Artinya negara kita tidak berdaulat. Berat kayak masalah kita, ya? Masalah kita berat sekali. Berat, tergantung pemimpinnya. Bapak. Yang penting pemimpinnya cinta rakyat, dia siap hidup dan mati untuk rakyatnya. Bukan dia siap makin hebat, makin menikmati kekenyangan di negara sementara rakyatnya menderita. Itu saya setuju, Pak. Mana yang saya sampaikan dari tadi Bapak tidak setuju? Ya ini masih kita bisa perdebatkan soal propaganda. Silakan kita perdebatkan sini. Tapi kayaknya waktunya sudah habis kira-kira. Pak, saya ini terakhir, Pak, terakhir. Kira-kira yang mau Bapak sampaikan. Saya sedikit lihat highlight buku Bapak, Indonesia Rekayasa Kehidupan. Ya. Mungkin ngambil dari Indonesia dalam rekayasa, rekayasa. Oleh sebab itu saya sangat memahami bagaimana kehidupan di negara kita direkayasa. Ternyata bukan oleh keinginan bangsa kita. Walaupun dia menggunakan anak-anak bangsa. Seperti ternyata terbukti oleh ucapan Bung Karno. Perjuangan kami lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian generasi muda lebih sulit. Karena melawan siapa?
Ya Melawan siapa? teman sendiri, keluarga sendiri. Keluarga, bangsa, Bangsa sendiri. sendiri. Bangsa yang mana? Bangsa Indonesia Pak. Iya, bangsa yang mana? Kan lawan itu kan tidak semua. Ada yang jadi kawan, ada yang jadi lawan. Yang menjadi agen asing. Boneka asing. Secara tidak langsung. Karena tidak akan ada yang mengaku menjadi boneka. Iya. Tetapi yang kita bisa lihat dari program yang diterapkan di bangsa ini. Apakah ini program yang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan, mensejahterakan rakyat sesuai kembali dengan cita-cita proklamasi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Melindungi tidak? Tidak. Ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan enggak? Bukan sekolah intelektualnya, tapi spiritualnya. Memajukan kesejahteraan umum. Maju enggak? Terus terakhir apa? Turut serta dalam perdamaian dunia. Berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Pak, Jangan-jangan hafal aja tidak. Pak, balik ke buku Bapak yang tadi Pak. Justru buku saya itu. Ada soal Bapak disebut Nuswantara Pak ya. Nuswantara. Dan Nusantara Pak. Terakhir Pak. Apa perbedaan? Kalau Nusantara itu fisiknya. Kalau Nuswantara itu spiritualnya. Nuswantara, nu makhluk swa mandiri, anta menuju ra kepada sang pencipta. Jadi kita butuh anak-anak bangsa yang memiliki jiwa Nuswantara. Agar supaya apa? Bangsa ini kembali menjadi bangsa yang harmoni. Karena Indonesia pada awalnya adalah the land of harmoninya dunia. Dan orang-orang yang takut sama Tuhan sajalah yang akan dapat menyelesaikan persoalan global. Bukan menjadi budak global. Oke, itu menarik Pak ya. Pak, terakhir sebelum saya tutup Pak, kira-kira yang mau Bapak sampaikan kepada warga Jakarta pada khususnya calon pemilih Bapak gitu ya. Dan mungkin penonton lain lah. Soal pesan-pesan yang Bapak, kegusaran Bapak lah selama ini. Soal Jakarta dan globalisasi. Silakan Pak. Dari tadi kita udah gusar terus Pak, yang saya sampaikan. Ya, saya hanya mau mengajak kepada seluruh rakyat Jakarta supaya memahami udang di balik batu dari setiap peristiwa yang kita lihat, pernah lewati dan yang akan terjadi. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak berjalan dalam kesesatan. Dan jangan lagi gampang percaya, tapi mari spill dan cari tahu sendiri, research sendiri. Jangan lagi kita merasa tidak percaya diri dari kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk meriset dan melihat segala sesuatu yang tidak nampak. Selama ini kita digiring untuk tidak percaya diri dan percaya berdasarkan research yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang kita sendiri tidak kenal mereka. Ya. Apa tujuan mereka melakukan riset gitu? Untuk apa buku dijual? Dan kenapa dalam setiap buku selalu ada footnote? Itu menunjukkan bahwa kita tidak punya percaya diri. Kita merasa bangga dengan sarjana yang diberikan kepada kita. Kita mengejar sekolah, tapi kita tidak tahu kemana arah tujuan hidup kita. Mari mulai belajar. Dan ke depan mari kita selamatkan Jakarta. Kita selamatkan Jakarta untuk menyelamatkan Indonesia. Mari kita bersatu, selamatkan jiwa keluarga kita. Dengan senantiasa mengandalkan pimpinan Allah. Carilah pemimpin yang sungguh-sungguh takutnya sama Tuhan, bukan takut sama manusia. Yang takut, yang cinta akan uang. Tetap semangat, percaya Tuhan akan selamatkan Indonesia. Mulai dari mana? Mulai dari kita masing-masing. Perjuangan ini, perjuangan kita semua adalah untuk menyelamatkan. Bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan keluarga kita masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetaplah berjalan dalam kebenaran, walaupun dunia mengucilkanmu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dharma. Rekan-rekan pers, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan yang sangat hangat luar biasa ini. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dharma.